Oke, sudah saya record ya. Jadi tadi saya ulangin, ketika saudara buka Smart PLS, pilih New Project di sini, kemudian beri nama projectnya, kebetulan namanya Project Model 01. Nah, kalau sudah saudara beri nama, lalu akan muncul dua menu. Nah, sekarang saudara akan memasukkan datanya. Nah, datanya ini saudara masukkan, jadi tadi di double klik, ya, kemudian saudara masukkan, pilih data latihan 01 yang tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk CSV, dan bentuknya seperti ini. Nah, saudara, ketika sampai sini, silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word, seperti biasa ya, nanti kalau sudah selesai tugasnya dikumpulkan ke Word. Ya. Nah, ini print screen dulu ya, jadi saya bisa melihat apakah saudara sudah bisa memasukkan data di Smart PLS. Nah, kalau sudah, Bu, datanya udah nih. Tapi kalau kita datanya salah, pengen masukin lagi gimana? Caranya gampang nih. Di bagian menu yang tadi kita masukin data, tinggal di double klik lagi. Oh, kalau nggak bisa, saudara klik kanan dulu, delete. Sorry ya. Klik kanan dulu datanya, kemudian delete, baru saudara import lagi. Ya. Kalau misal salah, ya. Tapi kalau nggak, ya nggak usah. Nah, sekarang data sudah masuk nih, Bu. Sekarang kita akan gambarkan modelnya. Gambar modelnya gimana nih? Di atas menu tadi kita import data. Ketika sudah kita import, ini datanya akan, nama file datanya akan tertulis di sini. Di atasnya ini kan ada menu model, kemudian di sampingnya itu kan ada gambar kayak model penelitian gitu ya. Sudah double klik. Nah, kita sudah masuk ke tampilan di mana nanti kita akan menggambar untuk modelnya, ya. Nah, sekarang saudara bisa lihat di slide 20. Mari kita lihat. Kita lihat di slide 20. Nah, kita ingin menganalisis dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, kita diminta untuk melihat apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dan hipotesis yang kedua adalah apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, kita akan menggambar modelnya seperti ini, saudara. Jadi independennya ada dua, kompetensi dan independensi. Dependennya ada satu, yaitu kualitas audit. Ya, oke. Sekarang kita gambar, saudara. Nih, saudara langsung lanjut ke 22 ya, slide 22. Mari sekarang kita gambar. Caranya adalah, nih, saudara klik di laten variabel, kemudian kita akan gambar. Gambar yang pertama di sini. Kemudian, saudara bisa saudara gambar lagi laten variabel yang kedua di sini, dan variabel yang ketiga di sini. Bu, kebesaran nih. Oke, saudara bisa kecilkan. Kemudian yang berbeda dengan dengan menggunakan software AMOS kemarin, kalau software AMOS itu dia membedakan kalau datanya primer itu bentuknya apa, kalau datanya sekunder itu bentuknya apa ya. Kalau di Smart PLS ini enggak, mau datanya primer, mau datanya sekunder, mau variabelnya independen atau dependen, bentuk laten variabelnya itu bulat gambarnya. Ya. Nah ini, ya. Kemudian kita beri nama. Kalau sedikit berbeda dengan PowerPoint, nggak masalah ya, cuma intinya sama. Ini saya langsung gambar 3 variabelnya. Kalau di PowerPoint itu kan satu-satu ya, ini saya langsung 3 aja. Kita beri nama dulu nih. Kita klik kanan, kita kasih nama, ini tadi apa? Kompetensi audit. Ya. Kita cari, ini kita ganti kompetensi audit. Kemudian variabel yang kedua tadi apa? Variabel yang kedua itu independensi. Dan yang ketiga ini adalah kualitas audit. Kita rename kualitas audit. Oke. Nah, kebetulan data kita ini primer. Ya. Nah, kompetensi audit ini, tadi saudara ingat nggak, kompetensi audit ini saudara menggunakan berapa indikator?
Kemudian indikatornya tadi diberi nama apa? Ya, kalau saudara lihat kompetensi itu kita pakai 6 indikator dengan nama indikatornya itu K. Jadi kita akan masukkan ke 6 indikator tersebut. Saudara lihat di bagian kiri ini. Di bagian kiri ini di sebelah bawah di bagian bawah pojok kiri ini ada 24 indikator. Tapi kita tidak pakai semua karena kita ingin mengukur yang kompetensi audit. Pakai yang kompetensi audit berarti kita pilih yang K1, K2, K3, K4, K5 dan K6. Ini kita blok dari K1 sampai K6, kemudian kita geser, kita taruh di kompetensi audit. Bisa ya sampai sini? Oke, kemudian yang kedua independensi. Oke, coba mohon diulang lihat. Sebentar, Bu. Bu, Tadi bisa diulang. Oh, oke. Saya ulangi ya. Oke. Jadi ini di sebelah kiri indikator. Oke ya, ada K1 sampai K6. Ini kalian blok. Caranya adalah kalian klik dulu salah satu di K1, kemudian kalian pencet shift, kemudian page down. Ini kalian copy ya. Kalian blok semua, kemudian kalian klik, tahan, kemudian kalian seret ya. Kalian geser, nempel ke variabel kompetensi audit. Oke, saya coba deh, ini saya delete dulu, sorry. Tadi saya kedouble ya. Nah, saya ulangin lagi. Ya, saya kasih nama dulu, kompetensi audit. Saya ulangi nih. Kompetensi audit kan tadi indikatornya 6, pakai yang simbolnya K. Berarti kan ada K1 sampai K6. Jadi kita pilih di bagian kiri ini indikatornya K1, kita blok sampai K6. Sampai sini sudah semua? Bisa ya? Oke. Kalian klik, kemudian kalian tahan, kemudian kalian geser ke sini. Sampai bentuknya seperti ini. Bisa? Ada yang belum bisa? Sudah ya? Mas Feldan sudah bisa seperti ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang independensi. Oke, independensi tadi pakai indikator apa? Kodenya apa tadi? Ingat nggak? I ya. Berarti kita blok dari I1 sampai I5. Kita tarik lagi ke bagian independensi. Kemudian sekarang kualitas audit. Oke, kualitas audit pakai yang apa tadi? KA. Berarti kita blok dari KA1 sampai KA5. Kalian tarik, kemudian kalian sambungkan ke kualitas. Oh, sorry. Nih, KA1 sampai KA5. Kalian tarik, kalian sampai tempelkan ke bagian variabel kualitas audit. Sampai sini bisa semua ya. Nah, kalau di PowerPoint itu memasukkan indikator dulu baru di rename. Sama aja lah, nanti saudara nyamannya gimana ya. Nah, kemudian Bu, itu gengges banget deh indikatornya kok di sebelah kiri semua. Bisa saya ubah ke kanan nggak? Atas atau bawah bisa nggak? Bisa. Sama halnya dengan Amos kemarin, fleksibel ya, indikator mau kita taruh mana. Oke, kita mau coba pindahkan indikator ini, jangan di sebelah kiri semua deh. Ya. Caranya adalah, ada dua cara. Yang pertama adalah saudara klik nih, variabel yang indikatornya pengen saudara pindah posisinya. Cara yang pertama adalah nih, di bagian kanan, di bawah bagian menu themes atau font size dan border size. Di sini kan ada menu align, tinggal saudara pilih nih, mau taruh di atas, mau di kiri, di bawah, atau di samping kanan. Cara yang kedua, kalian klik kanan di variabelnya nih, lalu saudara pindahkan aja di atas, di kiri, di bawah, atau di kanan. Saya mau seperti ini aja tampilannya. Ya. Oke. Nah, sekarang saudara
variabelnya udah, sekarang tinggal kita tambahkan tanda panah. Ya, tambahkan tanda panah untuk melihat kita tuh sebetulnya mau menganalisis apa sih gitu ya. Tanda anak panahnya hanya satu, yaitu di menu connect. Silakan saudara klik connect. Kemudian kita sambungkan kompetensi audit apakah berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, saudara klik di bagian kompetensi audit, kemudian saudara tahan, saudara tarik garisnya sampai ke bagian kualitas audit. Kemudian, nih, yang kedua adalah independensi. Saudara klik di sini, saudara tarik, sambungan ke kualitas audit. Kemudian saudara lepaskan, yang berhasil akan muncul laten variabelnya yang tadinya merah akan berubah menjadi biru. Artinya kenapa, Bu? Kalau masih merah itu artinya apa? Kalau masih yang merah yang tadi, artinya adalah belum bisa kita analisis. Kenapa? Karena kan kita punya 3 variabel. Yang kita hubungkan baru 2 variabel. Kemudian di sini ada 1 variabel nganggur, ceritanya seperti itu ya. Nah, itu nggak bisa kita olah. Kita harus benar-benar kita buat misalnya 4 variabel, ya 4 variabel ini harus saling berhubungan. Kalau nggak bisa kita olah. Pokoknya kalau laten variabelnya itu masih merah, itu nggak bisa kita analisis gitu ya. Nah, sampai sini tampil. Oh, oke, silakan. Kalau mau geser itu tabelnya gimana ya, Bu? Apa bulatnya itu? Geser apanya? Bulat-bulatnya itu? Iya. Nih, tinggal kalian pilih select, kemudian ini kalian tahan aja. Nih, kalian mau ya. Oke ya. Jadi ini lebih fleksibel daripada Amos. Oke, thank you, Mbak. Nih, kalau mau saudara ganti ini ya. Saudara mau percantik gitu bisa ya. Nah, sampai tampil ini silakan saudara print screen sehingga saya bisa melihat dan saudara sudah bisa membuktikan ke saya kalau saudara sudah bisa buat modelnya. Oke ya, bisa ya print screen ya. Nah, sekarang kalau modelnya seperti ini. Sudah selesai saudara. Habis ini kita tinggal olah datanya. Oke, sebelum kita olah, tambahan informasi lagi, Bu. Di sini kan di bagian kiri ini kan indikatornya masih ada yang PR nih. Nih, indikator PR 1 sampai 7. Nggak dipakai nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, karena memang kita nggak mau olah data itu. Ya. Kita kan hanya mengolah kompetensi dan independensi ke kualitas audit. Kemudian yang tadi diukur untuk kode PR itu nggak perlu kita masukkan karena kita memang tidak ingin mengolah data tersebut. PR itu apa ya tadi? PR itu kayaknya profesionalisme. Karena kita nggak mau menguji profesionalisme, ya udah nggak usah dimasukkan indikatornya. Ya. Jadi enaknya PRS adalah di dalam satu data penelitian, kalau nggak mau diteliti, ya udah kita nggak perlu analisis atau kita nggak perlu masukkan datanya, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mau, tadi ya, langkah pertama adalah kita mau uji outer modelnya. Jadi kita mau lihat apakah data kita itu valid dan reliable. Caranya adalah, nih, saudara di atas ini kan ada menu calculate, dan saudara klik, kemudian saudara pilih PLS algoritma. Atau cara yang lain adalah di menu, ini ada calculate, kemudian PLS algoritma. Terserah saudara mau pakai yang mana, saya suka yang di sini sih lebih praktis. Calculate kemudian PLS algoritma. Muncul tampilan seperti ini. Nih, saya tidak mau ubah-ubah di sini, hanya untuk men-setting saja ya. Tinggal saudara start calculation aja. Nah, ketika kita start calculation muncul hasil PET coefficient. Ya. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan koefisien jalur semua variabel independen. Ya. Nih, variabel independen yang pertama kan tadi kompetensi audit dan independensi. Saudara lihat untuk nilai jalur koefisiennya. Nih, untuk yang independensi nilai koefisien jalurnya 0,340, nilai
koefisien jalur untuk kompetensi audit itu 0,348. Saudara sambil lihat di PowerPoint slide 37 ya. Di slide 37 itu sama hasilnya dengan yang barusan kita olah ya. Nah, sekarang kita mau benar-benar lihat nih untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Coba di bagian quality kriteria di sini. Silakan saudara pilih yang construct reliability and validity. Kita klik construct reliability and validity. Nih. Simple caranya. Yang pertama adalah kalau hasil dari menu construct reliability and validity semua angkanya ini berwarna hijau, artinya adalah data saudara itu valid dan reliable. Ya, aman, bisa digunakan, ya. Kedua uji tersebut lolos, sudah lolos validitas, sudah lolos reliabilitas. Namun kalau saudara ingin lihat untuk masing-masing, nah saudara bisa lihat untuk validitasnya, saudara lihat Cronbach's alfanya. Nih. Kebetulan untuk masing-masing variabel Cronbach's alfanya di atas 0,6 semua. Ya, ada independensi 0,911, kompetensi audit 0,919, untuk kualitas audit 0,8. Jadi semuanya valid. Kemudian untuk lihat nilai reliabelnya, saudara bisa lihat dari nilai AV-nya. Kalau AV-nya di atas 0,5 berarti artinya adalah reliable. Kebetulan di atas 0,5 semua. Ya, ini untuk validitas dan reliabilitasnya. Mudah ya, lebih simple. Nah, oke, kalau sudah, nah sekarang kita mau lihat untuk diskriminan validity-nya. Kita mau lihat nilai cross-loading-nya. Oke, silakan saudara klik menu diskriminan validity. Nih, di bawahnya construct reliability and validity ya. Nah, ini artinya adalah nilai cross-loading semua variabel. Nih, nilai cross-loading-nya semua variabel ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cross-loading-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cross-loading di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa indikator masing-masing variabel sudah tepat untuk konstruk variabelnya. Jadi ini hanya untuk melihat atau hanya untuk mengecek bahwa indikator yang digunakan itu sudah benar atau belum. Ya. Ini loh. Saya lihat ini aja. Misalnya ini independensi. Independensi itu 0,858. Berarti kompetensi audit dan kualitas audit harus nilainya di bawah 0,858. Untuk kompetensi audit ini kan 0,286. Ya. 0,845. Kompetensi audit 0,845. Berarti kualitas audit itu harus di bawah 0,845. Udah ngeceknya di situ aja. Ya. Nah, kemudian kalau saudara pengen lihat R-square-nya, saudara bisa klik menu R-square nih. Di atas menu construct reliability and validity, saudara pilih yang R-square. Nih. Nilai R-square di sini menunjukkan 0,305. Saudara bisa lihat di slide 41 ya. Nilai R-square 0,305 ini artinya adalah menunjukkan bahwa model struktural yang dihasilkan ini kurang baik untuk menjelaskan hubungan pengaruh kompensasi dan independensi terhadap kualitas audit. Kenapa kurang baik? Oke, 0,305 ini berarti artinya sama dengan berapa persen, saudara? 0,3 itu berarti berapa? 30%. Ya enggak? Ya, berarti hanya sebesar 30% model itu mampu menjelaskan hubungan pengaruh kompensasi dan independensi terhadap kualitas audit. Bu, kenapa dikatakan kurang baik? Karena dia di bawah 50%. Jauh di bawah 100%. Kalau misal R-square-nya itu 0,9, itu dikatakan modelnya baik. 0,8 itu masih baik. Ya, karena mendekati angka 100%, mendekati angka 1. Ya. Oke, saya lupa bilang, coba
saudara kembali lagi ke ini tampilan construct reliability and validity. Nah, silakan saudara print screen. Ya. Jadi bukti ya bahwa saudara sudah melakukan itu. Kemudian kalian print screen lagi ketika di bagian discriminant validity. Ini kalian print screen lagi. Kemudian ketika kalian masuk ke menu R-square, kalian print screen lagi. Nah, sekarang kita masuk ke F-square. Ini di bawah F-square itu, menu F-square ada di bawah R-square. Kita lihat nilai F-square-nya, oke, hijau semua, artinya aman dong, Bu. Aman. Tapi artinya apa? Nah, kita lihat nilai F-square-nya untuk variabel kompetensi itu 0,16, untuk variabel independensi itu 0,153. Yang artinya adalah perubahan kualitas audit dapat dijelaskan oleh kompetensi dan independensi cukup besar. Ya, tadi nilai F-square itu ada di rule of thumb di penjelasan PowerPoint di atas. Oke, kalian print screen nih. 0,160 dan 0,153. Berarti artinya independensi dan kompetensi itu bisa bisa menjelaskan bagaimana kualitas auditor. Ya. Nah, sekarang silahkan saudara klik nih, collinearity statistic atau VIF. Ada di bawah menu discriminant validity. Oke ya. Nah, saudara lihat. Kita pilih yang inner aja, inner VIF value. Tadi kan kita ada di menu outer VIF value. Sekarang saudara klik di inner VIF value. Kita lihat nilai innernya itu untuk independensi dan kompetensi ke kualitas audit adalah 1,089. Nah, nilai innernya ini hijau, Bu, aman. Karena di atas lebih dari 0,1 dan kurang dari 5. Ya, jadi antara 0,1 sampai 5. Artinya adalah bahwa model tersebut ternyata tidak terdapat masalah multikolonialitas. Multikolonialitas itu kan berarti bisa dong PLS itu misalnya kita pengen uji asumsi klasik. Bisa, tapi nggak harus gitu loh. Jadi kalau misalnya saudara pengen lihat bagaimana apakah data saudara itu multikol atau enggak, saudara bisa. Tapi menunya pilih di collinearity statistik. Lihatnya di inner VIF-nya. Rules of thumb-nya antara 0,1 sampai 5 pokoknya. Ya. Kalau di atas itu berarti terjadi multikol. Kalau di antara 0,1 sampai 5 berarti tidak terjadi multikol. Ya. Oke, sampai sini silakan saudara print screen. Bisa ya? Kalau sudah, kita mau lihat sekarang model fit-nya. Ya. Apakah model yang sudah kita buat ini layak dipakai nggak untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi ke kualitas audit. Nah, saudara pilih menu model fit di bagian bawah VIF ini. Nah, kita lihat nilai tadi ya, SRMR-nya. Standar apa tadi ada singkatannya ya? Saya juga lupa, karena panjang. Oke, saudara, kita lihat nilai SRMR-nya adalah 0,096. Nih. Nilai 0,096 itu kan kurang dari 0,1 ya. Berarti artinya model yang dihasilkan itu layak. Jadi model yang kita buat tadi yang kayak gambar segitiga gitu ya, segitiga ke kanan gitu ya, itu layak kita gunakan untuk menguji pengaruh independensi dan kompetensi ke kualitas audit. Nilai SRMR-nya harus di bawah 0,1. Oke, sampai sini silakan saudara print screen. Nah, kalau kita sudah uji outer model, sekarang kita akan uji inner modelnya. Kita akan uji apakah hipotesis 1 dan hipotesis 2 kita ini diterima atau ditolak. Ya. Caranya adalah nih, kita kembali lagi ke menu gambar ini, saudara.
Caranya adalah tadi kita di PLS algoritma, sekarang kita klik di bagian modelnya. Nah, kemudian silakan sudah pilih calculate, kemudian pilih yang bootstrapping. Ini adalah basic samplingnya, subsample 500, kita pilih basic aja, test tab-nya kita tutil. Nih, kalau saudara ingin mengubah significance levelnya ada di sini. Jadi sebelum kita start calculation, saudara bisa setting signifikansi levelnya. Kalau saya sih tetap pakai alpha 0,05 ya. Jadi tidak perlu saya ubah. Kalau saudara mau pakai yang 10% alfanya, berarti tinggal sudah ubah significance levelnya jadi 0,1. Nah, kalau sudah, silakan saudara start calculation. Nih, muncul hasilnya. Nah, sebelum saya kasih tahu, ketika saya membaca seperti ini, saya sudah tahu bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Kira-kira saya tahu dari mana, yuk? Gampang. Nih, sudah lihat, dinilai p-value-nya ini hijau. Dah, berarti artinya hipotesis diterima. Nah, kita lihat nih, ya, kita lihat. Alfa kita kan 0,05. Kita lihat hipotesis pertama, kompetensi ke audit, ke kualitas audit. Nilainya 0,024. Ini kan di bawah 0,05. Berarti hipotesis diterima. Yang kedua adalah independensi ke kualitas audit. P-value-nya adalah 0,015. Ini kan juga di bawah 0,05, berarti hipotesis diterima ya. Ada dua cara, kita benar-benar membandingkan dengan alfa, atau cara apa ya? Cara praktisnya, oh Bu, udah hijau kok. Tapi sudah hanya jangan tahu oh hijau, tapi sudah nggak tahu rule of thumb-nya ya, harus kurang dari alfanya ya. Nah, sampai sini silakan sudah print screen. Oke ya. Nah, udah uji hipotesisnya hanya di situ dan kita hanya lihat di bagian p-value-nya. Nah, ini coba saudara klik di samping bagian tulisan independensi dan kompetensi ini. Ini kita bisa geser ke kanan kalau saudara mau lihat tampilan aslinya seperti ini. Jadi di PLS ini untuk hasilnya dia bisa melihatkan bahwa independensi ini pengaruhnya ke kualitas audit, oh p-value-nya 0,015. Kompetensi audit ke kualitas audit, oh 0,024. Jadi di sini ada namanya ya, ada hubungan dari independen ke dependennya itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak sebelum saya lanjutkan? Silakan. Bisa ya? Nah, kalau nggak ada, coba tuh saudara buka PowerPoint slide 49. Udah, uji hipotesis itu hanya di sini. Berarti kesimpulannya itu sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa kompetensi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ya. Nah, sekarang kita mau cek, kita diminta untuk uji kemampuan modelnya, Q-square. Nah, caranya adalah ini, kalau setiap kita mau running yang lain, kita kembali lagi ke gambar model seperti ini ya. Nah, sekarang saudara pilih calculate, kemudian blindfolding. Kalau tadi kan bootstrap ya, kita sekarang pilih yang blindfolding. Omission distance-nya kita pilih 5. Default-nya itu 7, tapi kita pilih 5. Kemudian start calculation. Nah, Bu, kenapa tadi kolom omission distance-nya diisi 5? Sudah bisa lihat alasannya ada di slide 51 bahwa kalau default-nya itu 7. Tetapi mengacu pada penelitian Hare et al. Di tahun 2017, dan kalau kita datanya sedikit, variabelnya juga nggak begitu banyak, kita bisa ubah omission distance-nya itu kita isi dengan 5 saja.
Kemudian saudara start calculation sehingga muncul tampilan seperti ini, saudara. Ya. Nah, kita lihat untuk nilai chi-square-nya. Chi-square-nya di sini ada nilai 0,148. Kalau saudara lihat, nilai chi-square itu hanya muncul di variabel dependennya. Independennya dia tidak muncul. Ya. Nah, 0,148 ini kan artinya lebih dari 0. Berarti menunjukkan bahwa model struktural yang dihasilkan itu memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Oh, berarti model yang kita gambar itu sudah betul. Ya. Oke, sampai sini silakan saudara print screen dulu. Sudah selesai untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini kita nggak ada variabel mediasi, kita nggak ada variabel moderasi. Benar-benar hanya uji pengaruh independen ke dependennya. Ya, jadi hanya 3 step. PLS algoritma untuk uji validitas dan reliabilitas, dan kalau sudah pengen lihat R-square, F-square, itu bisa lihat di situ. Yang kedua, saudara pilih start calculation, kemudian bootstrapping ya untuk uji hipotesisnya, dan yang ketiga adalah kalau saudara pengen lihat apakah model yang saudara gambar itu benar-benar sudah bisa menguji apa yang ingin saudara uji belum. Itu saudara lihat di chi-square. Jadi pakai start calculation kemudian blindfolding. Oke, ini kasus yang pertama. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nih, coba saudara buka PowerPoint-nya di halaman slide 55. Coba saudara, slide 55. Nih, coba saudara lihat dulu ya. Nah ya, mari kita lihat variabel mediasi. Nih, sekarang kita akan coba kalau penelitian saudara itu ada variabel mediasinya, itu bisa digunakan mengolahnya dengan menggunakan PLS. Variabel mediasi adalah suatu variabel sebagai perantara yang memediasi antara pengaruh variabel independen ke dependen. Nih misalnya nih, kita punya variabel independen X mempengaruhi Y, dependennya Y. Nah, kita taruh variabel mediasinya, kita beri nama Z. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia sebagai perantara. Ya. Tujuannya adalah kita mau lihat apakah pengaruh X terhadap Y kalau kita beri Z itu lebih apa? Nih, misalnya X ke Y itu tidak berpengaruh. Oh, oke, kita tambahkan Z. Barangkali bisa menjadi X ke Y ini menjadi berpengaruh. Ya. Jadi kita mau berikan ada pengaruh langsung atau tidak langsungnya. Oke, sekarang kita lihat ada 2 jenis mediasi. Ada mediasi sempurna dan mediasi sebagian. Mediasi sempurna itu apabila pengaruh X terhadap Y itu tidak signifikan, kemudian kita kasih variabel mediasi Z, ternyata ternyata X ke Y menjadi signifikan. Nah, ini mediasi sempurna. Nah, kalau mediasi sebagian, apabila pengaruh X ke Y ini signifikan, kemudian kita tambahin Z, itu juga tetap signifikan. Berarti dia memediasi secara parsial. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kita punya 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Kemudian hipotesis yang kedua adalah apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Kemudian hipotesis yang ketiga adalah apakah pengaruh kompetensi audit terhadap kualitas audit bisa dimediasi oleh profesionalisme? Dan hipotesis yang keempat adalah apakah independensi terhadap kualitas audit itu bisa nggak dimediasi oleh profesionalisme. Nah, kita coba ya. Nih, kita mau buat, modelnya agak kompleks ya. Kita akan buat model seperti ini. Nah, caranya adalah
Coba kita kembali ke aplikasi, software Smart PLS. Silakan saudara klik gambar modelnya. Ya, mari kita buat lagi. Caranya adalah coba kita hapus ya. Kita hapus untuk ini apa namanya, gambarnya. Ini saudara klik di bagian anak panah, klik kanan kemudian delete. Di bagian panah independensi ke kualitas audit kalian klik kanan juga kemudian delete. Jadi kalau misalnya nih saudara pengen tinggal tambahin mediasi, saudara males gambar lagi, caranya bisa seperti ini. Atau kalau saudara pengen buat project baru lagi bisa. Nih, tinggal tambah project lagi aja ya. File, create new project. Kalau saya enggak sih, saya hanya gini aja. Nanti terserah kalian mau gimana ya. Nah, sekarang kita tambahkan mediasi profesionalisme. Oke, kita masukkan ya laten variabelnya. Ini kita klik laten variabel, kita tambahkan di sini. Laten variabel. Ini saya perbesar sedikit. Langsung saya beri nama, saya klik kanan, rename. Mediasinya adalah profesionalisme. Oke. Nah, sekarang variabel profesionalisme indikatornya apa? Nah, tadi ya, ada ada indikator PR yang belum kita pakai. Nah, kita masukkan PR1 sampai PR7. Kita tarik ke profesionalisme. Bu, tampilannya jelek amat sih. Kita ganti ya. Kita pindahkan ke bawah aja deh. Atau Bu, kok kayaknya ini deh terlalu besar itu. Kita kecilkan aja. Terus saudara bisa satu-satu nih ya. Kalau enggak ya udah gini aja. Ini aja yang kita pindah, independensi kita turunkan sedikit. Ya. Nah, agak better lah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal gambar anak panahnya ya. Sesuai dengan tadi modelnya. Coba klik connect. Kita hubungkan dulu kompetensi audit ke kualitas audit. Ini. Kemudian independensi ke kualitas audit dulu. Nih, ketika tadi kita tidak kasih variabel profesionalisme, ketika kita gambar anak panah 2 ini, jadi langsung biru. Sekarang enggak, karena ada satu variabel yang belum nyambung. Belum disambungkan dengan anak panah. Nah, sekarang kita coba kompetensi ke profesionalisme ke kualitas audit. Profesionalisme ke kualitas audit. Kemudian independensi ke profesionalisme. Udah, jadi gambarnya seperti ini. Sampai sini silakan saudara print screen dulu. Ini kasus 2. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa ya? Nah, kalau sudah, oke, kita coba uji outer modelnya. Pilih calculate, kemudian PLS algoritma. Langsung start calculation. Saya mau langsung lihat untuk reliabilitas dan validitasnya. Coba sudah klik construct reliability and validity. Oke, dari hasil ini coba Mas Veldan, reliable sama valid enggak ini datanya? Iya, Bu. Iya ya. Sudah bisa lihat ya, tuh. Kata hijau ya. Satu itu, yang kedua sudah bisa lihat Cronbach alpha. Dia di atas 0,06 dan AV-nya di atas berapa itu? 0,5. Jadi datanya valid dan reliable. Silakan sudah print screen dulu sampai sini. Nah, kalau sudah, oke, diskriminan validity-nya saya lompatin, saya mau langsung ke R-squared. Ke R-squared. R-squared-nya untuk kualitas audit adalah 0,355.
Berarti artinya adalah model struktural yang dihasilkan itu cukup baik untuk menjelaskan hubungan pengaruh kompensasi dan independensi terhadap kualitas audit. Ini yang dilihat hanya R-square yang kualitas auditnya. Nah, sampai sini silakan saudara print screen lagi. Nah, kalau sudah, saudara coba kita cek untuk nilai F-square-nya. Oke, nilai F-square-nya. Oh, Bu, di sini profesionalisme untuk kompetensi audit, kenapa ada warna merah 0,05? Nggak masalah, ya, karena kita melihatnya untuk F-square itu hanya ada di bagian ini, kompetensi ke kualitas audit 0,142, kemudian independensi ke kualitas audit 0,084. Jadi yang kita lihat untuk F-square itu hanya nilai dari independen, masing-masing independen ke variabel dependennya. Karena profesionalisme ini adalah mediasi, jadi ini merah, kita abaikan saja. Yang kita lihat hanya ini. Saudara bisa lihat di slide 70. Di situ dikatakan bahwa nilai F-square untuk variabel kompetensi sebesar 0,142 dan variabel independensi 0,084 artinya adalah perubahan kualitas audit itu dapat dijelaskan oleh kompetensi dan independensi cukup besar. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat untuk collinearity statistiknya. Coba kita pilih nih collinearity statistik, PIF-nya. Pilih yang inner aja. Nih, kita juga hanya melihat ini. Yang kita lihat adalah baik variabel independen ke dependen dan variabel mediasi ke dependen. Di sini hijau semua aman, Bu. Aman. Selain itu, sudah lihat nih nilainya semuanya ada di atas 0,1 dan masih di bawah 5. Artinya, berarti model tersebut tidak terjadi multikolinearitas nih ya. Collinearity. Tidak terjadi multikol karena 0, di antara 0,1 sampai 5. Sampai sini sudah print screen lagi. Nah, yang terakhir untuk uji outer model, kita lihat untuk model fit-nya. Nih, yang dilihat adalah SRMF-nya. 0,1. Berarti artinya adalah model yang dihasilkan ternyata kurang layak, saudara. Kenapa? Karena SRMF-nya ini harusnya kurang dari 0,1, tapi ini lebih atau sama dengan 0,1, artinya adalah modelnya kurang layak. Kurang layak mungkin modelnya harus ditambah satu variabel independen lagi misalnya, baru kita kasih mediasi misalnya seperti itu ya. Tidak layak itu bukan berarti terus nanti hasilnya jadi jelek, enggak. Mungkin penelitian selanjutnya bisa menggambarkan model yang berbeda gitu ya. Nah, sampai sini sudah print screen saja. Nah, sekarang kita langsung ke ini, uji untuk hipotesisnya. Sudah kembali lagi ke gambar model di sini. Kemudian sudah pilih calculate, lalu bootstrapping. Kemudian saudara seperti tadi ya, saudara klik start calculation, nggak perlu saya ubah karena alfanya juga saya nggak ubah. Nah, ternyata apa yang terjadi saudara? P-value-nya di sini semua merah. Artinya adalah Bu, semua hipotesis tidak didukung. Oh, ternyata tadi ketika kita lihat model fit-nya, ternyata model fit-nya itu kan sudah menunjukkan bahwa modelnya itu nggak layak ya. Ternyata kalau ini, dalam kasus ini ternyata berpengaruh terhadap hasil uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesis di sini itu semua tidak berpengaruh, mungkin bisa jadi satu, karena modelnya memang kurang layak ketika kita uji pakai model fit. Yang kedua, mungkin memang datanya itu kurang. Ya. Namun, kalau di PLS ini,
bukan berarti data bertambah hasilnya juga berubah, karena biasanya hasilnya itu konsisten. Oh, berarti memang betul-betul modelnya ini yang nggak layak. Ya, jadi ada kemungkinan nih kalau hipotesis itu tidak diterima. Ya, saudara bisa prediksi tadi karena kita sudah uji model, makanya kita tahu hipotesis ini nggak ada yang diterima, mungkin karena memang modelnya itu nggak fit atau modelnya itu nggak baik. Ya, jadi semua hipotesis itu ditolak. Berarti adanya juga profesionalisme ternyata juga tidak bisa memediasi. Nah, tadi kita pakai kasus yang pertama, kita tidak tambahin mediasi, itu hasilnya malah baik. Nah, itu mungkin model yang cocok dalam data yang kita punya, itu adalah model yang pertama. Oke, sampai sini silakan sudah print screen. Di sini saudara bisa lihat ini ya, apa namanya? Oh, ternyata kalau tidak berpengaruh, itu ternyata dia merah tandanya. Ya, kalau tadi kan hijau terus ya. Oke. Nah, kalau sudah, coba sekarang saudara pilih Oke, itu ya tadi ya. Kemudian kalau saudara pengen lihat hubungan untuk mediasinya aja, di final result ini saudara klik specific indirect effect-nya. Nih, ini hanya untuk melihat bahwa hubungan mediasinya. Nah, ternyata profesionalisme itu tidak mampu memediasi independensi ke kualitas audit dan tidak mampu memediasi kompetensi audit ke kualitas audit. Di sini sebuah merah. Kalau saudara klik di specific indirect effect, ini langsung melihat untuk hubungan mediasinya. Nah, sampai sini silakan sudah print screen saja. Nah, itu tadi untuk variabel yang mediasi. Saya hanya bahas sampai situ aja. Untuk T-square dan lain-lainnya, untuk construct cross validity redundancy-nya semua sama dengan seperti yang kasus yang pertama. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus yang ketiga nih, ya. Nah, kasus yang ketiga ini kalau kita tambahkan variabel moderasi bukan mediasi. Coba saudara langsung masuk ke slide 83, saudara ya. Bedanya apa dengan variabel mediasi? Kalau variabel moderasi ini adalah suatu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah. Jadi X ke Y ini sudah berpengaruh, tapi kalau kita tambahkan variabel moderasi, apakah pengaruh X ke Y ini makin kuat atau makin lemah? Kalau mediasi tadi, X ke Y tidak signifikan, kita tambahin variabel mediasi jadi signifikan. Kalau moderasi enggak, moderasi ini hanya memperkuat atau memperlemah hubungan X ke Y. Bedanya di situ, ya. Saya langsung saja ke kasus yang ketiga, kita punya 4 hipotesis. Kompetensi auditor ke kualitas audit, independensi ke kualitas audit, kompetensi auditor dan kualitas audit di moderasi profesionalisme, independensi ke kualitas audit dimediasi oleh profesionalisme. Oke, mari kita langsung aja ya. Kita langsung aja coba gambar di Smart PLS seperti ini modelnya. Oke ya. Kita langsung aja masuk ke Smart PLS. Pilih ke model ini. Seperti biasa, saudara boleh create project lagi. Saya membutuhkan waktu yang lama. Kalau saya hanya delete ininya aja, panahnya aja. Delete satu-satu. Oke, ini saya delete dulu. Ya, saudara bisa sambil lihat langkah-langkahnya ada di slide 87. Nah, ini saya akan pindahkan karena ini moderasi. Ini saya pindahkan di atasnya kualitas audit. Kemudian gambarnya saya pindahkan indikatornya di atas. Lihat tadi modelnya ya. Nah, ini sekarang saya tambahkan anak panahnya.
Sambungkan kompetensi ke kualitas, independensi ke kualitas, kemudian kita kasih panah profesionalisme ke kualitas audit. Harus seperti ini. Jadi variabel moderasi kita harus hubungkan dulu ke dependennya. Sekali lagi, kalau kita mau olah data untuk moderasi, variabel moderasinya kita dekatkan dulu dengan variabel dependennya. Nih ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik kanan pada bagian, ini saya ganti ke select dulu. Klik kanan di variabel profesionalisme. Oke, sorry. Kita klik kanan di... Oke, kita pastikan kursor kita di bagian variabel dependennya. Kemudian kita klik kanan, silahkan sudah tambahkan add moderating effect. Sekali lagi, klik kanan di variabel dependent, kemudian sudah klik add moderating effect. Nah, sekarang kita mau masukkan moderator kita. Variabel moderasi kita kan profesionalisme. Sudah pilih profesionalisme. Kemudian variabel independen kita, yang pertama kita mau pakai moderasi yang pertama. Moderasi yang pertama itu berarti kompetensi ke kualitas audit dimoderatori oleh profesionalisme. Oke, sampai sini silahkan saudara print screen dulu. Saya ingin lihat. Oke ya, kemudian settingannya di sini tidak perlu kita ubah. Kalau sudah saudara oke. Kemudian nih, muncul moderating effect. Ini saya mau beri nama, rename. Ini misalnya moderasinya yang kompetensi. KP. Sorry. Kompetensi KP. Maaf ya, ada iklan. Oke. Kemudian saudara klik kanan lagi di bagian kualitas audit, kemudian add moderating effect. Moderatornya kita masukkan profesionalisme, kemudian independen variabelnya yang independensi. Sampai sini sudah print screen lagi. Kemudian sudah klik OK. Nah, muncul moderating effect yang kedua. Ini sudah bisa pindah-pindahkan juga. Saya rename ini yang IP. Jadi yang berindependensi. Nah, sampai sini coba saudara print screen lagi, sehingga saya bisa lihat saudara sudah berhasil membuat untuk model moderasinya. Nah, kalau sudah ya udah, model sudah selesai, kita tinggal calculate. Nah, sekarang kita calculate. Yang pertama mau alter model. Oke, PLS algoritma. Ini nggak perlu kita ubah, kita langsung start calculation. Oke ya. Nah, mari kita lihat untuk reliability dan validitasnya, coba langsung aja ke construct reliability and validity. Hijau semua, aman. Mbak Florista masih mengikuti? Aman? Masih Bu, aman. Oke, hijau nggak tempatmu? Hijau semua. Hijau. Oke, berarti artinya adalah semua datanya ini reliable dan valid. Coba saya mau langsung ke kolenialitas. Saya lompat-lompat ya. Yang lainnya sama. Kalau sudah pengen lihat R square tinggal R square, R square tinggal R square. Saya mau langsung ke kolenialitas. Oke, hijau semua. Di atas. Jadi di screenshot nggak ya? Oh, sorry ya Mbak. Thank you udah mengingetin. Nih di bagian construct reliability and validity saudara print screen dulu. Nah, kalau sudah di bagian VIF atau collinearity statistik, pilih yang inner. Nih ya, dia kan masih di range 0,1 sampai 5. Berarti tidak terjadi multicollinearitas. Print screen lagi. Nah, sekarang kita mau lihat model fit-nya. Nilai SRMR-nya 0,1. Ya, bisa jadi ini di atas 0,1 atau sama dengan 0,1. Artinya adalah modelnya ternyata juga kurang layak. Ternyata kalau kita tambahan profesionalisme. Ya. Oke, print screen aja nih, saudara print screen lagi.
Oke, kita lihat ya, modelnya kurang layak, tapi hipotesisnya seperti apa. Coba kita klik modelnya. Nah, sekarang kita mau uji hipotesisnya. Pilih calculate, kemudian bootstrapping. Ini start calculation aja. Ternyata p-value-nya semua merah. Semuanya di atas 0,05. Berarti artinya apa? Tidak diterima semua hipotesisnya. Bu, kalau kita pakai alfanya 10% gimana? Boleh kita coba ya. Caranya adalah kita kembali ke model ini, calculate, bootstrapping lagi, significance levelnya coba kita ganti 0,1. Sampai sini print screen dulu deh. Print screen dulu. Kalau sudah start calculation. Kalau kita ubah alfanya 0,1, lumayanlah Bu. Nih, dari 4 hipotesis, ada 3 hipotesis yang diterima. Dari 4 hipotesis ada 2 yang diterima. Yaitu bahwa profesionalisme mampu memoderasi antara kompetensi audit ke kualitas audit, dan kompetensi audit ternyata berpengaruh terhadap kualitas audit. Mampu memoderasi artinya adalah bahwa ternyata dengan adanya variabel profesionalisme, kompetensi audit itu akan semakin kuat mempengaruhi kualitas auditnya. Nih. Kan yang hijau hanya ada di sini, saudara. Nih. Bisa? Mbak Ariana bisa mengikuti ya? Bisa, Bu. Nah, ternyata kalau di independensi, nih ya, yang IP ini kan moderasi profesionalisme, mampu memoderasi independensi kualitas audit atau enggak. Ya. Nah, ternyata enggak mampu. Kalau kita pakai alfa 0,1, kita pakai alfa 10% pun ternyata dia enggak mampu untuk memoderasi. Oke deh, sampai sini sudah print screen lagi. Dah, itu adalah materi terakhir kita untuk Smart PLS. Kalau saudara pengen lihat print folding-nya, saudara tinggal tadi ya, saudara pengen cek untuk construct cross validity-nya di slide 116, tinggal saudara pilih print folding aja. Ya. Oke deh, kita coba sekali deh ya. Coba saudara klik gambarnya, gambar modelnya. Calculate, kemudian print folding, ini ya, 5, omission distance-nya, kemudian start calculation. Kita hanya lihat nih, untuk key square-nya. Saudara bisa lihat di slide 115 tuh, coba saudara lihat dulu. Slide 115. 116. Nilai Stone Geyser-nya atau key square atau key kuadratnya itu untuk kualitas audit 0,22, lebih dari 0. Nih, lebih dari 0. Berarti artinya menunjukkan bahwa model yang dihasilkan itu sebenarnya mampu untuk menguji pengaruh, cuma nggak layak. Ya. Jadi modelnya itu bisa, tetapi tidak layak. Karena nilai key square-nya di atas 0. Oke, saudara, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, saudara print screen. Inilah tugas terakhir kalian untuk pertemuan hari ini. Oke, sampai sini. Ini video nanti akan saya upload di YouTube. Silakan saudara bisa akses. Yang belum bisa mengerjakan, saya beri waktu 1 minggu. Saudara kumpulkan paling lambat hari Rabu malam jam 12. Ya. Yang sudah selesai hari ini bisa langsung dikumpulkan setelah itu saya bukakan. Oke, begitu saja dari saya.